Tetap dan akan kita tingkatkan, Pak. Jadi Oh, segmen charter kita ini adalah bread and butter-nya kita. Kita memang selama ini fokus ke oil and gas company yang related ke Pertamina, tapi kedepannya juga kita ingin mengembangkan yang non oil and gas related, Pak. Mining hmm. juga kita akan garap untuk medical evacuation, kemudian juga untuk VVIP, charter dan lain sebagainya juga kita akan kuatkan. Gerakan langkah garda terdepan ITB Citra Ganesha, curahkan daya kejar cita bakti pada negara, siapkan diri, teguhkan hati, tegakkan tekad pribadi, langkah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi mana 64 tahun Institut Teknologi Bandung. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni ITB, yaitu Bapak Dendi Kurniawan. Beliau adalah Direktur Utama PT Pelita Air Service. Apa kabar, Pak? Baik, Pak. Apa kabar juga, Iya, Pak? iya, sehat. Nah, Alhamdulillah. Bapak bisa mulai bercerita dengan pengalaman dan kenangan ketika menempuh pendidikan S1 Teknik Industri di Institut Teknologi Bandung ITB, kemudian melanjutkan S2 di Yale University, pernah menjadi Direktur Keuangan PT Geotipa Energi, pernah menjadi CEO dan Komisaris Utama di PT Air Asia, saat ini menjadi Direktur Utama PT Pelita Air Service. Silakan, Pak. Ya, baik. Selamat pagi, Pak. Salam sejahtera buat kita semua. Saya alumni Teknik Industri angkatan 91. Jadi saya masuk ITB 91. Ya, kenangannya sih banyak, Pak. Yang jelas saat itu, pada saat saya lulus SMA, Teknik Industri lagi ngetop lah, Iya. lagi jadi primadona. Jadi sebelumnya informatika, tapi di tahun saya itu banyak orang bicarakan mengenai teknik industri. Nah, jujur memang waktu itu sangat menarik minat saya, karena memang dari kecil saya itu nggak tahu kenapa suka banget ngulik angka, Pak. Jadi Eh, memang punya cita-cita itu ya ngurusin angka lah ya. Nah, saya lihat tuh di ITB kalau jurusan teknik industri ini it's a mix ya between engineering sama bisnis. Jadi ya. saya masuk ke situ. Tentunya di situ kita bertemu dengan teman-teman dari jurusan lain, yaitu menambah wawasan saya juga. Kemudian saya melanjutkan, setelah lulus itu saya langsung kerja di perusahaan konsultan namanya Econit. Kebetulan Eh, yang punya dan yang memimpin waktu itu alumni ITB juga, Pak Rizal Ramli, mantan ya. menteri. Di situ juga banyak alumni ITB seperti almarhum Mas Arif Ariman, alumni ITB juga. Kemudian saya di sana bekerja selama 3 tahun, dan setelah itu saya mendapatkan beasiswa dari Fulbright untuk melanjutkan jenjang S2. Dan waktu itu saya diterima di Yale University. Saya ambil jurusan International and Development Economics waktu itu. Nah, setelah itu, setelah lulus dari Yale dengan gelar S2, saya kembali ke Indonesia membantu Pak Rizal Ramli. Waktu itu beliau menjadi kepala Bulog, belum menjadi menteri. Waktu itu kepala Bulog
tapi beliau merangkap sebagai sekretaris tim percepatan pemulihan ekonomi yang dibentuk oleh Gus Dur waktu itu, almarhum Gus Dur. Nah, saya juga membantu beliau selain di Bulog juga sebagai di sekretariat dari sekretaris tim monitoring tersebut. Gerakan langkah tatap ke depan ITB Citra Ganesha. Curahkan daya kejar cita bakti pada negara. Siapkan diri, teguhkan hati, tegakkan tekad pribadi. Langkah dan Enggak. Kemudian nggak berapa lama Pak Rizal Ramli diangkat sebagai Menko Equin ya, Menko Perekonomian waktu itu ganti nama, dan saya diminta oleh beliau untuk menjadi waktu itu ketua tim asistensi di situ, staf khusus lah kalau sekarang ya kita bicara mengenai staf khusus. Terus beliau menjadi Menteri Keuangan, saya masih lanjut menjadi staf khusus. Nah, selama menjadi staf khusus saya juga sempat diminta mewakili pemerintah lewat BPPN menjadi komisaris di Indomobil waktu itu. Karena Indomobil dalam proses restrukturisasi di BPPN, saya diminta sebagai wakil pemerintah duduk di situ sebagai komisaris. Jadi itu pengalaman pertama saya di korporasi besar itu di Indomobil waktu itu sebagai komisaris itu tahun 2001. Nah, setelah selesai di bidang pemerintahan di Kementerian Keuangan, waktu itu saya melanjutkan usaha di bidang pasar modal, waktu itu di perusahaan sekuritas. Selama di situ dan di tahun 2009 saya diminta oleh Pak Sofyan Jalil, waktu itu beliau sebagai Menteri BUMN, untuk menjadi Direktur Keuangan di PT Geodipa Energi. Waktu itu Geodipa sedang dalam proses peralihan dari tadinya anak perusahaan Pertamina dan PLN untuk menjadi BUMN tersendiri. Terus 5 tahun saya di situ sebagai Direktur Keuangan, 1 periode. Kemudian saya mendapatkan tawaran untuk memimpin AirAsia Indonesia. Dan setelah itu saya sekarang ada di Pelita. Memang kalau bicara mengenai airline agak ada lucunya nih, Pak. Ya. Karena waktu S1 di Teknik Industri, skripsi saya itu di PT Merpati. Oh. Jadi entah kenapa meskipun tidak ada passion terhadap airline sebetulnya dari awal, biasa aja. Tapi sudah memang jalan hidupnya ke sana ya. Di waktu skripsi itu saya mengambil bahan dan data itu dari PT Merpati. Gitu. Ya. Dan sekarang saya ada di Pelita. Itulah sekelumit perjalanan saya, Pak, dari waktu masuk Ya. sampai sekarang. PDSI memiliki bisnis utama, yaitu penyediaan jasa pengeboran, dan kini mengembangkan jasa lain yang terkait dengan pengeboran serta jasa terintegrasi untuk sumur minyak, gas, dan panas bumi. Selain itu, PDSI pun memiliki jasa lain yang berhubungan dengan aktivitas jasa drilling, antara lain Management of Field Development and Working Area, Manajemen Project yang terintegrasi, jasa konsultasi pengeboran, 19 unit top drive ranging from 250 ton hingga 500 ton lifting capacity, pengawasan H2S, fishing, coring, directional drilling, accommodation walk barge, drilling training center. Ya. Jadi Bapak sama sekali atau tidak cukup lama untuk bergelut di bidang keteknikan, Pak ya, langsung masuknya keuangan, Betul. kemudian penerbangan gitu ya. Betul. Ya. Nah, kemudian sebagai orang yang sama sekali baru di bidang penerbangan, bagaimana langsung jadi pemimpin kalau nggak salah di PT AirAsia itu, seperti apa, Pak? Ya, waktu saya masuk AirAsia pertama Direktur Keuangan dulu kebetulan. Oh. Di Direktur Keuangan selama 6 bulan, kemudian setelah 6 bulan saya menjadi CEO atau Direktur Utama. Jadi ya memang background airline-nya, kalau dibilang nol juga tidak, karena tadi waktu saya ambil skripsi di Merpati, saya sedikit banyak mengerti mengenai operasional airline. Jadi karena sebagai Direktur Keuangan, saya harus melihat angka-angka, what's the story behind the numbers, itu kan yang penting kan, Pak.
Ya. Jadi bukan 2 ditambah 2 sama dengan 4, tapi kenapa dia 2? Nah, itu seorang direktur keuangan kan harus tahu. Jadi di situ saya diberi kesempatan untuk belajar lebih detail mengenai airline selama saya menjadi direktur keuangan tersebut. Nah, setelah 6 bulan, mungkin dari pemegang saham melihat saya sudah mumpuni, cukup untuk saya didapuk menjadi direktur utama di AirAsia. Ya, AirAsia ini kan pernah menjadi penerbangan yang fenomenal kalau nggak salah waktu itu, meningkatnya cukup tajam. Tapi kenapa tiba-tiba sekarang menurut Pak kelihatannya? Saya rasa kalau menyurut hampir semua airline karena pandemi ya Pak ya, sebetulnya karena pandemi. Jadi kalau kita tarik sedikit ke belakang, pandemi di Indonesia dimulai di 2020 awal, first quarter itu. Sebelumnya growth-nya masih sangat bagus, AirAsia. Gitu. Kita nambah pesawat terus, dan apalagi AirAsia, kalau kita bicara AirAsia harus bicara juga AirAsia yang di luar Indonesia ya. Kita secara grup itu adalah nomor 4 terbesar di Asia. Tapi karena pandemi yang menyebabkan semua airline harus menghentikan operasinya waktu itu, memang akhirnya ya surut ya, betul-betul berdampak luar biasa sih. Tapi sekarang sih sudah mulai recover pelan-pelan. Memang belum kembali ke level 100% pre-pandemi ya, sebelum pandemi, tapi sudah mungkin di angka 80-85%. Tentunya ya, kita harapkan ke depannya semua airline kembali bisa bangkit ya. Terutama saya sekarang di Pelita nih, jadi saya harus bisa membawa Pelita menjadi besar di Indonesia ini. Gerakan langkah tatap ke depan, ITB Citra Ganesha. Curahkan daya kejar cita, bakti pada negara. Siapkan diri, teguhkan hati, tegakkan tekad pribadi. Iya, Pak, Pelita ini cukup unik ya. Mungkin pertama karena saya tidak tahu, nanti bisa diceritakan, mungkin punya kreatif market di grup Pertamina. Tapi apakah juga terdampak karena pandemi, Pak? Nah, kalau Pelita unik, Pak. Selama pandemi, karena waktu itu belum mulai bisnis berjadwal, masih charter, tentunya dampaknya tidak sehebat kalau itu adalah perusahaan yang mengangkut penumpang berjadwal, Pak. Jadi selama charter oil and gas company adalah menjadi kliennya Pelita, tentunya memang ada dampak ya karena kegiatan di upstream juga menurun waktu itu. Tetapi tidak sehebat dampak yang dialami oleh maskapai-maskapai di penerbangan berjadwal yang mengangkut penumpang. Nah, kemudian kami sendiri kembali memasuki bisnis penerbangan berjadwal ini di 2022, di mana recovery dari bisnis aviasi sudah mulai. Jadi timingnya memang cukup favorable buat kita rasanya. Nah, kita baru tumbuh. Dan harus diakui memang ada sedikit wacana waktu itu kita diminta untuk di restart itu untuk backup plan kalau waktu itu proses restrukturisasi terhadap Garuda tidak berhasil, tapi alhamdulillah ternyata berhasil. Ya, semua cukup berbahagia dan bangga. Tapi setelah itu tentunya Pelita tidak boleh berdiam diri dan tidak boleh hanya terus bercita-cita menjadi perusahaan yang hanya memanage pesawat yang sedikit atau kecil gitu Pak ya. Jadi kita tetap diharapkan untuk tumbuh. Nah, yang menarik adalah di Indonesia ini kalau kita bicara maskapai yang plat merah atau yang dimiliki negara, ada dua, Garuda dan Citylink. Itu segmennya di full service dan di low cost. Sementara di medium belum ada. Nah, kami lah Pelita ini yang masuk ke segmen medium services. Gerakan langkah tatap ke depan, ITB Citra Ganesha. Curahkan daya kejar cita, bakti pada negara. Siapkan diri, teguhkan hati, tegakkan tekad pribadi. Jadi kami diharapkan bisa saling support
untuk mengisi kapasitas nasional atau kapasitas domestik. Karena sekarang ini kan isunya tiket pesawat dianggap mahal lebih karena satu, frekuensinya sendiri belum kembali seperti semula, Pak. Jadi supply-nya lebih sedikit daripada demand-nya. Yang kedua juga tentunya airline ini karena 2 tahun kemarin mengalami kerugian yang sangat hebat, mereka juga grabbing opportunity juga untuk mereka supaya bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal. Sebetulnya yang dilakukan airline dengan menjual harga tiket yang dalam tanda kutip quote-unquote tinggi tidak menyalahi aturan, Pak. Nah, pemerintah melalui peraturan Kementerian Perhubungan, Menteri Perhubungan, itu menetapkan di setiap rute domestik itu ada tarif batas atasnya. Jadi sebuah airline itu tidak boleh menjual tiket lebih dari tarif batas atas. Tapi problemnya image masyarakat karena selama ini dimanjakan istilahnya dengan promo dan kemudian supply yang banyak. Jadi masyarakat mengharapkan tiket itu bisa kembali seperti level sebelum pandemi. Tentunya ke depannya nanti dengan semakin banyaknya kapasitas, semakin ketatnya kompetisi, diharapkan juga harga tiket bisa lebih menarik ya. Kalau saya bilang bukan terus turun, tapi lebih menarik. Mana mungkin promo-promo masih bisa diharapkan bisa didapatkan oleh penumpang. Energi Selalu ada dimanapun itu, membawa yang baik menjadi hebat. karena tidak ada lagi batas. Kemanapun lintasan masa membawa hingga ke masa depan. Sejauh mana kamu bisa bermimpi? Jawabannya, sejauh yang hati kamu inginkan. Dengan energi yang menggerakkan kamu Dan kamu. Pertamina, energizing you. Ya, baik. Dulu ketika Garuda juga karena dampak pandemi mengalami krisis yang sangat luar biasa, pemerintah pernah mempersiapkan Pelita Air Service untuk menjadi national flag carrier kalau nggak salah, dipersiapkan untuk itu. Nah, pertanyaannya sebenarnya seberapa besar potensi Pelita Air ini dan seberapa siap seandainya waktu itu benar-benar ditunjuk, Pak? Ya, yang pertama seberapa besar potensinya sih luar biasa. Karena kita melihat dari berbagai hal. Yang pertama, Indonesia adalah negara kepulauan. Terdiri dari belasan ribu pulau di Indonesia ini. Tentunya konektivitas udara ini merupakan sesuatu yang sangat penting dibutuhkan. Yang kedua, dari jumlah penduduknya sendiri, kita nomor 4 terbesar di dunia dan terbesar di ASEAN. Jadi tentunya adalah market juga untuk air transport di Indonesia. Dan yang ketiga, yang juga tidak boleh dilupakan adalah upaya pemerintah untuk selalu menggerakkan dan meningkatkan ekonomi pariwisata. Nah, itu transportasi udara juga memegang peranan penting untuk mensupport itu semua. Jadi kalau ditanya mengenai potensinya Pelita sih saya lihat sangat luar biasa besar, apalagi kita mendapatkan dukungan dari pemegang saham kita adalah perusahaan terbesar di Indonesia, yaitu Pertamina, Pak. Katanya ini adalah plus point buat kita karena dari pegawai Pertamina yang banyak itu pun merupakan captive market bagi kita juga. Nah, yang kedua menyoroti soal waktu itu Pelita dipersiapkan sebagai backup plan Garuda. Memang betul harus saya akui itu adalah plan awalnya. Tapi kita sekarang melihat bahwa Garuda sudah survive, Pak. Tentunya tidak perlu dikhawatirkan lagi. Tapi kalau Bapak tanya waktu itu, kalau misalnya amit-amit ada apa-apa dan tidak diharapkan, kita siap waktu itu. Karena dari sisi perizinan kita memiliki semua, pesawat pun sudah ada. Tentunya memang belum banyak pesawatnya, Pak. Tentunya kita harus butuh waktu ya untuk growing numbers of fleets kita. Sekarang ini kita sudah mengoperasikan 3 pesawat. Insya Allah minggu depan datang 2. Dan sampai first half tahun 2023 ini kita akan mengoperasikan 10 pesawat. Akhir tahun 2023 diharapkan mengoperasikan 18 pesawat dan setiap tahunnya nanti kita akan tambah 10 pesawat, Pak. Nyatakan pasti dambaan ibu pertiwi, hai putra bangsa insan persada, tugas mulia menantimu. Semangat dan tekad kembangkan selalu.
Pelita Air ini belum berpengalaman mengoperasikan pesawat-pesawat besar, Pak, kelihatannya. Ya. Ke depan seperti apa ini? Ya, tentunya ini adalah sesuatu hal yang baru bagi Pelita karena sebelumnya charter. Tapi sebetulnya kalau kita lihat historinya zaman dulu sekali pernah mencoba untuk penerbangan berjadwal meskipun tidak mengoperasikan Airbus ya. Itu tentunya adalah challenge bagi saya dan tim di Pelita. Itu mungkin salah satu pertimbangan kenapa pemegang saham memilih saya juga, Pak. Ya. Saya selama 8 tahun di AirAsia mengoperasikan bisnis penerbangan berjadwal dan menggunakan pesawat besar. Kebetulan tipe pesawatnya sama dengan yang dioperasikan AirAsia, yaitu Airbus A320. Jadi saya sangat familiar terhadap operasional dari pesawat ini. Tantangan kedepannya tentunya yang kita harus siapkan adalah menyiapkan infrastruktur yang kokoh, Pak. Ya. Soal tumbuh menjadi besar itu adalah hal nomor 2, tapi kalau kita besar tanpa fondasi yang kuat itu akan jadi problem yang lebih hebat. Jadi yang saya canangkan di sini adalah how we set up infrastructure, Pak, sebetulnya dari sisi SDM-nya, dari sisi teknologi, digitalisasi, supaya kita siap untuk menjadi besar. Kalau sekedar jadi besar saja sih kita tinggal tambah pesawat itu mungkin tidak terlalu sulit. Tapi bagaimana bisa besar tapi tetap solid, Pak, tetap kokoh sehingga kita bisa mengharapkan profitabilitas yang sustainable. Itu saya rasa kuncinya. Ya. Nah, tadi disebutkan bahwa Garuda mulai bisa restrukturisasi bisnisnya. Tetapi bukan tidak mungkin, tentu tidak akan segera dengan cepat juga kembali pulih seperti sedia kala. Itu berarti kan peluang untuk masuk ke bisnis yang semula ditangani Garuda kan cukup besar sebenarnya. Nah, itu apa yang dilakukan oleh Pelita? Ya, kalau kita memasuki bisnis yang dimasuki Garuda sebetulnya tidak, Pak, karena tadi saya sampaikan kita ada di segmen yang berbeda. Ya, betul. Ya, Garuda ada di segmen full service, paling bawah low cost to di sisi Citylink, kami di medium. Jadi kami memang mengisi ceruk pasar, menyasar market yang merasa bahwa kalau naik Garuda kemahalan, mungkin kalau naik Citylink mereka melihat terlalu low cost, mereka tidak nyaman gitu. Nah, ini segmen yang kami incar, yaitu di sisi medium service. Ya, maksud saya kan Garuda tidak akan segera pulih misalnya kembali menerbangi seluruh rute yang sudah itu. Nah, maksudnya apakah kekosongan itu siapa yang mengisi? Tentunya karena kita sama-sama perusahaan plat merah, kita harus saling mengisi, Pak. Itu yang diharapkan pemerintah untuk saling support, untuk tidak saling mengkanibalisasi satu sama lainnya. Tentunya kami tidak boleh mengatur pasar ya, karena nanti kita akan kena flag dari KPPU. Kita secara gentleman kita melihat apa yang diharapkan pemerintah di rute-rute mana yang memang ada kekosongan. Ya, tentunya kita akan saling mengisi, Pak. Sampai masa gembira, tentangkan sayang, panjatkan citra, cerdaskan bernegara, hantarkan bangsa, hantarkan Indonesia, ayo makmur sejahtera. Majulah maju, pandu sejati, alma mater yang tercinta. Iya, jadi bentuknya kekosongan penerbangannya diisi, tetapi tetap Pelita Air di medium cost gitu, Pak, kira-kira. Ya, jadi membangun pasar baru di situ gitu, Pak, ya. Nah, kalau secara umum, Pak, bagaimana pergerakan bisnis penerbangan ini setelah pandemi ini, baik di nasional maupun mulai internasional? Ya, kalau domestik saya rasa udah mulai membaik ya, Pak ya. Meskipun belum 100% di level sebelum pandemi, tapi sudah mulai membaik.
apalagi kalau di hari-hari libur. Memang challenge-nya saya lihat sekarang kalau untuk domestik lebih ke daya beli. Daya beli ini karena masyarakat juga masih ada sedikit kekhawatiran terhadap ketidakpastian di tahun 2023 ini. Ya. Apalagi ada wacana bahwa ekonomi dunia akan sedikit tertekan gitu ya Pak ya. Saya tidak mau menggunakan istilah resesi, tapi sedikit Ya. tertekan. Tentunya ini membuat orang semakin bijaksana dalam melakukan spending. Nah ini tentunya menjadi challenge bagi airline. Bagaimana kita bisa menstimulat pergerakan penumpang yang terpengaruh dari isu daya beli tersebut. Kalau internasional, saya rasa sudah mulai pulih. Isunya juga kembali adalah kapasitas. Sekarang sudah tidak ada negara yang menerapkan harus karantina. Terakhir China, tapi saya dengar sekarang sudah tidak juga. Jadi saya rasa kalau untuk internasional isunya tinggal capacity aja. Bagaimana airline-airline yang terbang ke internasional bisa memenuhi kapasitas yang ada yang diharapkan dari penumpang. Tapi outlook-nya sih positif, Pak. Outlook-nya sih positif. Dan kedepannya bisa kembali ke level sebelum pandemi. Iya, Pelita Air sebelumnya konsentrasi di charter, sekarang mulai melayani penerbangan berjadwal. Yang segmen charter seperti apa Pak? Ditinggalkan atau tetap juga dilayani? Oh, tetap dan akan kita tingkatkan Pak. Jadi segmen charter kita ini adalah bread and butter-nya kita. Kita memang selama ini fokus ke oil and gas company yang related ke Pertamina. Tapi kedepannya juga kita ingin mengembangkan yang non-oil and gas related Pak. Mining juga kita akan garap untuk medical evacuation, kemudian juga untuk VVIP, charter dan lain sebagainya juga kita akan kuatkan. Nah sekarang memang kita sedang melakukan restrukturisasi terhadap fleet charter kita. Kita akan lakukan peremajaan mana yang memang sudah saatnya diremajakan, dan juga kita melakukan optimisasi terhadap alokasi kita. Yang mungkin tadinya heavy ada di wilayah Balikpapan, kita akan spread lebih ke daerah-daerah lain yang ada di Indonesia gitu Pak. Tapi kalau tadi pertanyaan seperti itu, jawabannya adalah tidak akan ditinggalkan, bukan juga akan stay, tapi akan kita tingkatkan Pak untuk charter. Gerakan langkah kata pedepan ITB Citra Ganesha, curahkan daya kejar cita bakti pada negara, siapkan diri, teguhkan hati, tegakkan tekad pribadi. Iya. Layanan charter ditingkatkan, sekarang mulai merambah layanan penerbangan berjadwal. Kalau dipotret dari sisi finansial, Pak, kinerja Pelita Air ini seperti apa saat ini dan gambaran ke depannya? Ya, kami baru saja selesai mendapatkan persetujuan dari pemegang saham untuk RKAP kami atau budget kami di 2023, di mana kami sudah mencanangkan profit yang saya rasa kalau memang tercapai, insya Allah tercapai, akan menjadi yang terbesar sepanjang sejarah berdirinya Pelita Air di 2023. Tentunya angkanya saya tidak bisa sampaikan di sini, tapi insya Allah tahun 2023 ini akan menjadi tonggak bersejarah bagi Pelita, di mana size dari revenue dan size dari net profit kalau tercapai, insya Allah tercapai, itu akan menjadi yang terbesar sepanjang sejarahnya Pelita Air beroperasi, Pak. Iya, luar biasa. Kami ikut berharap. Nah, sekarang Bapak pernah membuat studi tentang merpati, dan kasus-kasus seperti merpati ini juga kelihatannya sering terjadi. Nah, menurut Bapak apa penyebab sebuah airline itu bisa bankrupt gitu, Pak, bisa akhirnya berhenti seperti itu? Ya. Kalau bagi saya kuncinya dua, Pak. Satu adalah efisiensi. Jadi kita harus ngerti banget mengenai cost structure-nya kita. Bukan cuma tahu besaran jumlahnya dan angkanya ya Pak ya. Tapi story kenapa angka itu bisa menjadi 17, bisa menjadi 15, itu kenapa, apa yang bisa kita lakukan supaya itu bisa turun, dan apa yang menyebabkan dia bisa naik, itu harus kita pahami. Jadi supaya
apabila terjadi perubahan-perubahan parameter, kita bisa mengantisipasi dengan action-action yang sudah kita siapkan sebelumnya. That's number one. I think we need to know our cost structure, Pak. Dan yang kedua adalah mengenai teknologi. Nah, ini teknologi ini penting, Pak, digitalisasi. Karena sekarang ini kalau cuma sekedar menjadi follower, susah, Pak, kita untuk bisa menjadi pemenang di market ini. Hampir mustahil lah. Jadi we have to be the leader in the market. Kita harus tahu trennya apa sih di penumpang itu. Kalau cuma sekedar ikut-ikutan, oh sekarang penumpang kok di airline lain maunya seperti ini, kita ngikut, ya akhirnya ketinggalan terus. Tapi kita harus tahu apa yang dimaui oleh penumpang, apa yang dimaui oleh market. Gitu. Nah, itu kuncinya adalah teknologi. Teknologi, digitalisasi, bagaimana kita bisa tahu behavior dari penumpang kita, kemudian kita bisa tahu juga mengenai data-data yang ada di perusahaan kita, sehingga pada saat manajemen mengambil keputusan itu berdasarkan data yang akurat, Pak. Gimana kita bisa menghasilkan keputusan yang akurat apabila informasi yang diberikan juga kurang akurat, apalagi terlambat. Contoh misalnya katakan, saya ingin mendapatkan data berapa sih jumlah penumpang kemarin, berapa load factor-nya, berapa average fare. Itu harus telepon dulu, harus rapat dulu, harus panggil direktur keuangan, direktur komersial, bayangkan waktu yang terbuang. Tapi apabila itu semua bisa didigitalisasikan real time, saya tinggal buka dashboard, saya bisa tahu dan decision bisa langsung dilakukan saat itu juga. Nah, itu saya rasa dua hal itu, cost efficiency and digitalization itu adalah key untuk airline bisa memenangi persaingan dan menyiapkan diri apabila something bad happen, Pak. Kemarin yang Bapak tadi sampaikan, pandemi itu mengajarkan kita semua. Pandemi itu mengajarkan kita semua, not only hope for the best, but you have to be prepared for the worst. Kadang kita tidak prepare for the worst, Pak. Hanya hope for the best semua. Karena kita prepare for the worst, apa yang akan kita lakukan apabila amit-amit itu terjadi lagi. Tentunya itu semua harus didukung dengan tadi cost efficiency, kemudian juga digitalisasi sehingga kita bisa mengambil keputusan yang akurat. Nyatakan pasti dambaan Ibu Pertiwi, hai putra bangsa insan bersada, tugas mulia menantimu. Semangat dan tekad kembangkan selalu, sinar terang pasti datang. Kajilah ilmu dan teknologi, seni dan budaya bangsa. Ya, ini saya bertanya, ini kalau Pelita Air ini kan setengah plat merah lah gitu kira-kira ya. Tapi apakah kultur di korporasi penerbangan plat merah itu memang ada sesuatu yang apakah kultur atau mungkin kebijakan-kebijakan yang membuat seringkali kita dengar bahwa manajemennya tidak sehat gitu. Ya. Saya rasa tidak bisa digeneralisasi seperti itu, Pak ya. Dan itu tugas kita mengubah atau membentuk culture supaya BUMN atau perusahaan plat merah ini bisa bersaing dengan peer-nya di swasta ya. Saya rasa itu kuncinya sih. Memang ada satu hal yang tidak bisa kita hindarkan di BUMN itu. Bahwa proses pengambilan keputusan cenderung dalam tanda kutip sedikit lebih lambat dibanding swasta, karena memang ada rambu-rambu yang tidak ada di swasta, Pak. Rambu-rambu di swasta itu mungkin bisa kita sampaikan purely per data gitu, Pak ya. Tapi begitu di BUMN ini ada rambu-rambu yang mengarah ke pidana. Nah, itu kadang-kadang membuat mungkin bukan takut, membuat orang lebih ekstra hati-hati. Tapi saya sih setuju dengan pernyataan Pak Wamen BUMN, Pak Kartika atau Pak Eko yang selalu menyampaikan bahwa speed and governance itu bisa berjalan beriringan sebetulnya. Beliau selalu mengambil contoh kalau ada balapan MotoGP di sirkuit, kalau lagi hujan kan nggak berarti pembalapnya pelan-pelan. Dia tetap ngebut, tapi memang tidak sekencang kalau treknya kering, itu aja, Pak. Ya, baik. Kita kembali ke ITB, Pak.
Ya. Apa yang Bapak rasakan sehingga alumni ITB ini kan kadang-kadang bergerak di luar yang ditekuni waktu kuliah, termasuk Pak Rizal Ramli itu tiba-tiba ekonominya lebih kuat daripada tekniknya, termasuk Bapak akhirnya ke situ juga gitu. Apa sebenarnya terjadi waktu pendidikan itu? Kalau saya melihatnya cuman satu Pak, waktu di ITB itu. ITB itu istilahnya tempat ngumpulnya orang-orang pinter semua. Jadi kalau yang tadinya di SMA-nya juara kelas, juara sekolah, rasa bahwa orang lain tuh di bawah dia, begitu masuk ITB juga pada kaget. Ya kok sama pinternya malah ada banyak yang lebih pinter gitu. Tapi di situ saya melihat yang saya pelajari dan menurut saya bermanfaat bagi saya sekarang adalah bagaimana meyakinkan orang yang memang memiliki, katakan kita bicara IQ yang sama atau lebih tinggi dari kita. Itu adalah challenge. Kadang orang bilang bahwa ngomong sama orang yang sama IQ-nya lebih gampang ya. Ya kok sekedar ngomong ya. Tapi how to convince them itu merupakan art tersendiri gitu. Dan karena kita sudah terbiasa itu pada saat kita kuliah, kan ada tuh kerja-kerja praktek, kemudian praktikum, yang teamwork. Itu yang menarik buat saya sih, bagaimana meyakinkan orang dengan level kecerdasan, level pendidikan yang lebih tinggi dari kita, itu merupakan challenge Pak tersendiri bagi. Perlombaan itu tak hanya hari ini, tapi terjadi setiap hari. Perlombaan itu adanya dalam diri kita. Cita-cita berlomba dengan kenyataan. Keyakinan berlomba dengan ketidakmungkinan. Keberanian berlomba dengan ancaman. Lawan bukan untuk mengalahkan, tapi mengukur seberapa sungguh kita ingin menang. Ingin merdeka dari segala keterbatasan. Kita harus percaya, digitalisasi mampu memberikan banyak manfaat bagi negeri ini. Digitalisasi mampu membuat kita melompat sejajar dengan bangsa maju lainnya. Karena kita percaya, digitalisasi mampu memerdekakan bangsa ini. Ya, kalau pindah ke bidang yang lebih luas, misalnya jadi konsultan ekonomi misalnya, itu kan ekonomi lebih banyak di situ daripada ngurus masalah-masalah teknis. Ya, saya rasa karena memang mungkin bibitnya anak-anak ITB bagus-bagus Pak, mereka mau di mana saja sih mestinya, asal mereka punya tujuan yang baik pasti bisa sukses ya. Termasuk juga saya pada saat lulus kuliah juga daftarnya ke beberapa tempat sebetulnya, tapi waktu itu yang menerima duluan adalah konsultan. Saya waktu itu udah terima aja dulu, kita lihat seperti apa. Ternyata saya suka gitu kan, kerjaannya seperti itu gitu loh. Mungkin sama halnya juga dengan alumni-alumni yang lain yang terdampar bidang yang jauh daripada disiplin ilmunya ya, mungkin juga seperti itu gitu. Ya, baik. Terakhir Pak, mungkin setelah berbagai pengalaman Bapak jalani di berbagai korporasi yang bidangnya beda-beda, apa yang bisa disampaikan baik pada alma mater mungkin mengenai sistem pendidikan, cara proses belajar mengajar, dan khususnya pada mahasiswa yang sekarang masih belajar, apa yang mereka harus persiapkan supaya mengantisipasi kesiapan menghadapi masalah-masalah di lapangan? Ya, saya rasa mungkin kalau buat kegiatan belajar mengajar mahasiswa perlu diperbanyak case study ya Pak ya, belajar studi kasus. Saya melihat di ITB melalui SBM-nya sudah mulai sering mengundang dosen tamu, karena yang harus dipatahkan itu paradigma bahwa kalau ada ujian itu jawabannya cuma satu, yang benar tuh yang seperti ini. Padahal dalam dunia nyata tuh tidak seperti itu. Ada beberapa opsi, tidak ada yang paling baik. Nah, itu yang harus mulai dididik dari mahasiswa, karena selalu kita itu kan ditanamkan dari kecil, kalau ujian itu dapat nilai 100 itu yang paling hebat gitu ya. Jawabannya seperti itu. Tapi kalau case study itu mungkin jawabannya beda-beda, semuanya bisa dapat 100 gitu. Nah, ini yang harus ditanamkan supaya
juga mendidik mahasiswa itu untuk berani mengeluarkan idenya, berani memberikan solusi yang out of the box, dan tidak takut disalahkan gitu loh, bahwa ini kan nggak benar, ini kan salah, ini bukan seperti itu gitu kan. Karena kadang-kadang decision yang baik itu muncul dari sekedar selentingan yang dianggap selentingan tidak ada gunanya gitu Pak. Itu saya rasa yang bisa saya sampaikan di sini. Baik, luar biasa. Sesuatu yang jarang dipikirkan orang. Terima kasih sekali Pak Dendi Kurniawan. Sama Bapak, sama-sama Pak Bambang. Direktur Utama PT Pelita Air Service. Mudah-mudahan apa yang diprogramkan benar-benar tercapai. Revenue dan profit terbesar selama sejarah Pelita Air Service. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singapura tekad mandiri sampai masa gemilang. Tentangkan sayang, panjatkan citra, cerdaskan negara, hantarkan bangsa, hantarkan Indonesia pada bangsa.